Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11E ingin menampilkan dongeng cerita rakyat yang berjudul Nawang Wulan dan Joko Tarub berkolaborasi dengan Nyi Roro Kidul. Selamat menonton dan menikmati. Dahulu kala terdapat sebuah istana yang megah di Kayangan, yang disinggahi oleh seorang ratu dan 7 putri bidadari yang sangat cantik. Mereka bertujuh ingin sekali berencana turun ke bumi untuk bermain air di sungai. Mereka pun meminta izin kepada Ibunda Ratu. Ibunda, kami bertujuh meminta izin untuk turun ke bumi. Untuk apa, anakku? Untuk sekedar bermain air di sungai. Apakah kalian tidak senang di sini? Bukan seperti itu, Ibunda. Kami hanya ingin menikmati suasana di bumi. Baiklah, boleh. Tapi sebelum matahari tenggelam, kalian sudah harus sampai ke sini ya. Baik, Ibunda. Terima kasih, Ibunda. Ya, sama-sama. Mereka bertujuh akhirnya turun ke bumi menggunakan selendang masing-masing. Mereka singgah di sebuah sungai yang bermatakan air yang jernih. Mereka bermain dan bercandaria dengan gembira. Di lain tempat, seorang pemuda tampan, gagah, dan berani tengah berburu di hutan yang lebat dengan membawa senjata yang dibawanya. Pemuda itu bernama Joko Tarub. Dari kejauhan, Joko Tarub sayup-sayup mendengar suara wanita dari arah sungai. Dengan langkah perlahan, Joko Tarub mendekati tempat tersebut. Itu dia wanitanya. Tanpa sengaja, Joko Tarub melihat Ini ada selendang yang selendang. diletakkan Apakah di aku atas perlu mengambilnya? batu di pinggiran sungai. Joko Tarub saja ya. tertarik untuk Ambil saja mengambil salah satu selendang ada yang tersebut, tahu. lalu dibawanya pulang ke rumahnya. Saudariku airnya segar sekali ya. Iya. Wah. Seiring berjalannya waktu, matahari pun segera tenggelam di ufuk Lihatlah barat. langit di sebelah sana. Matahari sudah mulai tenggelam. Mari kita segera pulang ke istana. Ayo pulang. Yuk. Mereka bertujuh lantas memakai selendang masing-masing untuk naik ke Kayangan. Tetapi salah satu selendang bidadari tersebut menghilang. Ia pun kelimpungan karena tidak segera menemukan selendang tersebut. Apakah ada yang melihat selendangku? Ada di mana? Ditaruh di sini bersama selendang kalian. Kami tidak melihatnya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Matahari udah mulai tenggelam. Maafkan kami, Nawang Wulan. Kami tidak bisa menemanimu di bumi. Kami harus segera pulang. Baiklah, kalian pergi dulu. Biarkan aku mencari selendangku di sini. Maaf kami, Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis saat melihat saudari-saudarinya pergi ke Kayangan. Nawang Wulan pun berakhir sendirian di sungai yang sunyi. Nawang Wulan berjalan mondar-mandir di pinggiran sungai tersebut. Saat ia sedang bingung, terlintas dalam benaknya sebuah ide untuk membuat sayembara. Siapa saja yang menemukan selendangku, tolong kembalikan. Jika perempuan, kan kuangkat menjadi saudariku. Jika laki-laki, kan kuangkat menjadi suamiku.
Permisi Adinda, Siapa kau? apa yang kau lakukan di sini? Entahlah, mungkin aku tersesat. Apakah kau tahu jalan pulangmu di mana? Aku lupa jalan pulang ke rumahku. Bajumu terlihat basah, apakah kau terlihat kedinginan? Sepertinya ya. Aku membawa kain untukmu, pakailah. Joko Tarub memberi sebuah kain untuk menutupi tubuh Nawangwulan yang basah agar Mari tidak ikut merasa denganku ke kedinginan. rumah, kita kembali ke rumahku. Baiklah. Bagaimana ini? Apakah Sedangkan di atas kayangan sana, 6 putri bidadari terlihat cemas. Mereka merasa takut apabila sang ratu menyadari ketidakadanya Nawangwulan di sisi mereka. ini resiko kita karena telah meninggalkan Nawangwulan sendirian di sini. Sebaiknya kita bilang ke Ibunda saja bahwa Nawangwulan telah hilang. Ayo kita menuju ke Ibunda. Setelah mendiskusikan masalah tersebut, mereka pun menghadap kepada sang ratu. Loh, kemana Nawangwulan para anakku? Maafkan kami Ibunda, kami meninggalkan Nawangwulan sendirian di bumi. Apa? Kenapa bisa? Karena sudah Nawangwulan telah hilang. Apakah Nawangwulan aman di sana sendirian? Mungkin. Nawangwulan aman. Ya sudah, baiklah. Kalian beristirahat saja dulu. Kita cari besok bersama-sama. Baik, Maafkan kami, Ibunda. Ya. Sesampainya di rumah Joko Tarub, kedatangan mereka berdua disambut oleh ibu Joko Tarub. Siapakah wanita yang kau bawa, anakku? perkenalkan dirimu Adinda kepada ibuku. Saya adalah Nawangwulan Ibunda. Di mana tempat tinggalmu? Mungkin saya tersesat. Cepatlah bawa masuk wanita ini. Anakku, berikanlah baju ini kepada Nawangwulan. Sepertinya dia kedinginan. Baik Ibunda. Adinda, ini pemberian dari ibuku. Sepertinya ibuku khawatir denganmu. Pakailah. Baiklah, terima kasih. Joko Tarub dan Aku Nawangwulan bosan selalu Kakanda. bersama. Mereka sering Jadi apa maumu berjalan-jalan. Dinda? Apabila Nawangwulan merasa Apakah kau bosan, mau pada maka berburu? Nawangwulan akan diajak Kemana? pergi berburu oleh Joko Sepertinya Tarub. ke hutan sana, ke arah timur. Sedikit. Yuk, yuk. Adinda, maafkan diriku ya, kita tidak jadi ke hutan. Untuk kali ini kita pergi berburu ikan saja buat makan malam nanti. Apakah kau setuju? Oke. Itu Baik. lihat ikan itu. Cepat tangkap. Bentar Adinda. Cepat. Adinda, makin hari kita selalu Mereka bersama. semakin dekat. Aku mulai timbul rasa Bila denganmu. pada suatu Apakah kau hari, mau Joko menjadi Tarub hidupku? berniat Apakah untuk kau baru saja melamar mengabarku? Nawangwulan. Iya, tentu saja. Apakah kau mau? Aku adalah bidadari yang tidak diperbolehkan untuk menikah dengan manusia. Tapi aku masih memikirkan janji itu. Janji apa itu Adinda? Lupakan saja. Baiklah, aku mau menikah denganmu. Ya, terima kasih Adinda. Joko Tarub dan Nawangwulan Anakku, melangsungkan jagalah wanita itu pernikahan seperti dengan kamu menjaga didampingi dirimu ibu ya. Joko Tarub. Baik Ibunda, akan kujaga dia seperti aku menjagamu. Kini hidup Nawangwulan seperti manusia pada umumnya. Nawangwulan pun mengerjakan pekerjaan rumah Beberapa tahun kemudian, Nawangwulan dengan Joko Tarub dikaruniai anak perempuan yang dinamai Nawangsi. Nawangsi amat cantik seperti ibunya. Lebih baik kita Nawangsi memberi dia nama memancarkan aura bidadari yang sangat Ini apa, kuat. Bu? Ya, sepertinya aku cantik seperti ini. Ya, terima kasih. Pada dasarnya, Nawangwulan adalah seorang bidadari, maka ia memiliki kekuatan.
Saat Nawang Wulan sedang memasak, datanglah Jaka Tarub yang kelaparan, lalu membuka tutup bakul tersebut. Maka hilanglah kekuatan Nawang Wulan yang dimilikinya. Aduh, berasnya habis. Hingga pada suatu hari, Nawang Wulan pergi ke gudang penyimpanan padi. Tetapi secara tidak sengaja, Nawang Wulan melihat selendang miliknya berada di gudang penyimpanan tersebut. Kakanda! Kakanda, Kakanda! Kakanda! Apa yang kau sembunyikan dariku? Kenapa dirimu marah-marah, Dinda? Ini, selendangku kenapa bisa ada di gudang? Ternyata dirimu sudah menemukannya. Maafkan aku, Dinda. Kau pembohong! Aku akan pergi dari sini. Kebohongan jangan pergi. Bagaimana nasib Nawang si anak kita? Lepaskan! Jagalah dia, sayangi dia seperti kau menyayangiku. Akhirnya pun Nawang Wulan pergi menuju kayangan untuk kesekian lamanya. Nawang Wulan melihat penjaga istana yang sedang menjaga gerbang. Nawang Wulan pun segera menghampirinya. Berhenti, siapa kamu? Apakah kau lupa denganku? Siapa kau? Aku adalah putri Nawang Wulan. Bukan, aku mengenal semua penghuni yang di sini. Tapi aku sedang mencari selendangku yang hilang. Siapa kau? Nawang Pergi saja Wulan kau dari pun sini. dilempar oleh penjaga istana. Di waktu yang bersamaan, seorang putri melihat kejadian tersebut. Ia lalu pergi menemui Ibunda Ratu. Ibunda, aku melihat Nawang Wulan kemari. Apakah itu Nawang Wulan anakku? Benar, Ibunda. Namun, sepertinya Nawang Wulan diusir oleh salah penjaga. Apa? Suruh penjaga menghadapku sekarang. Baik, Ibunda. Penjaga. Ada apa, Tuan Putri Mahir kami? Kalian diminta untuk menghadap Ibunda Ratu sekarang. Baiklah, kami akan segera menemui Ratu. Baik. Ada apa, Ibunda Ratu Mahir kami berdua? Siapa seseorang yang tadi kau usir, penjaga? Kami tidak tahu, Ratu, tapi dia bukanlah penghuni negeri Kayangan. Itu putriku, Nawang Wulan. Bukan, dia bukanlah putrimu. Iya, itu putriku. Bawa dia kemari sekarang. Baiklah, kami akan segera mencarinya. Akhirnya pun penjaga mencari Nawang Wulan di sekitaran Nawang kayangan. Wulan sudah tidak berada di sini lagi. Dia masih di dekat sini. Ayo kita cari lagi. Ayo. Itu dia, putri. Ketika sudah menemukannya, Mari menghampirinya. Ada apa kalian kesini? Putri, kau diminta untuk menghadap Ibunda Ratu. Antarkan saya ke Nawang sana. Wulan pun dibawa ke istana kayangan oleh penjaga. Anakku, kenapa kau lama sekali di bumi? Saya sedang mencari selendang saya yang hilang, Ibunda. Nawang Wulan melanggar janji kayangan. Jadi Nawang Wulan pun diturunkan ke bumi oleh Ibunda Ratu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Saat tiba di bumi, Nawang Wulan melihat segerombol wanita desa yang sangat cantik. Mereka bertiga mendekat ke arah Nawang Wulan. Busuk sekali. Astaga, lihatlah wanita itu. Sangat menjijikkan dan mengerikan. Iya, sangat menjijikkan. Ayo kita tinggalin saja. Iya, tinggalin saja dia. Jahat sekali manusia itu. Nawang Wulan pun pergi ke arah selatan. Ia pun melihat sebuah pantai yang sangat luas. Nawang Wulan pun menceburkan dirinya sendiri. Kini Nawang Wulan diyakini sebagai Ratu Pantai Selatan yang bernama Nyi Roro Kidul. 17 tahun kemudian, Nawang Wulan mengirim telepati kepada Jaka Tarub. Seakan mendengar bisikan. Nawang Wulan memberi telepati. Telepati apa, Ayah? Sepertinya dia ingin bertemu denganmu, Nawangsi. Kalau begitu ikutlah denganku. Mana? Jaka Tarub pun memenuhi permintaan dari Nawang Wulan. Baik, Ayah. Setelah sekian lama, Jaka Tarub tidak melihat Nawang Wulan. Kini ia bisa melihat kembali istrinya itu. Kemarilah, Nak, akan kubawa kau bersamaku. Jangan, Nawangsi tetap bersamaku karena aku yang membesarkan dia. Janganlah kau egois, kau sudah membohongiku.
Biarkan anak ini kembali bersamaku. Kumohon beri aku kesempatan Nawang Wulan. Tidak, pergi kamu dari sini. Pergi. Jokataru pun pulang dengan membawa penyesalan yang amat Kemarilah nak, besar. akan kubawa kau Kini bersamaku di anak yang istana ia punya Laut Selatan. kembali Baik, kepada Ibunda. sang ibu yang ia bohongi bertahun-tahun.